lawan premanisme, lawan ormas-ormas yang menjadi alat bagi orang, gitu kan, yang sifatnya preman. Kita mau lempar satu pertanyaan buat kalian. Apa jadinya kalau sebuah perusahaan raksasa dari Cina yang namanya BYD atau Build Your Dreams nggak cuma jual mobil listrik, tapi sekarang lagi bangun pabrik di Indonesia, bawa kapal raksasa yang bisa angkut ribuan mobil, bahkan bisa ekspor mobil listrik lewat pelabuhan kita. Kedengarannya keren kan? Tapi tunggu dulu, di balik semua ini ada konflik serius. Ada kementerian yang beda pendapat, ada isu lahan sawah yang katanya terpakai buat pabrik, ada potensi dampak ke ketahanan pangan, sampai urusan politik global yang ikut main. Jadi sebenarnya kita ini lagi masuk ke era emas otomotif, atau kita ini lagi jalan ke jurang masalah baru. Kita mau bahas ini lengkap, dan kita mau kalian ikut mikir bareng, karena ujung-ujungnya ini nyangkut ke masa depan kita. Nah, stay sampai habis karena kita bakal bahas 3 hal besar: pabrik BYD di Indonesia, kapal Roro BYD yang gila canggihnya, dan konflik lahan yang bikin panas antar kementerian. Kita mulai dari berita yang bikin heboh, kunjungan pimpinan MPR dari fraksi PAN, Edi Suparno, ke Cina. Dia memenuhi undangan pemerintah Cina buat datang ke Beijing dan Shenzhen. Salah satu agendanya kunjungan ke pabrik mobil listrik BYD di Shenzhen. Dan ini bukan kunjungan biasa, karena Edi datang di tengah euforia besar. BYD lagi bangun pabrik di Subang, Jawa Barat. Pabrik ini bukan main-main, nilai investasinya sampai 11,7 triliun, berlokasi di Subang, Semarpolitan. Dan rencananya produksi mulai jalan sebentar lagi. Nah, kapasitas awalnya 150.000 unit mobil listrik per tahun, guys. Dan kabarnya BYD juga siap buka peluang pengembangan pabrik baterai dan lini kendaraan plug-in hybrid electric vehicle premium di awal tahun depan. Nah, Edi Suparno bilang kemajuan mobil listrik di Cina apalagi BYD luar biasa cepat. Kenapa bisa secepat itu? Karena mereka nggak cuma jual mobil, tapi prioritas mereka ada di teknologi dan inovasi. Dan kalau kita bandingin sama pesaingnya, teknologi BYD modern tapi harganya lebih rendah. Dampaknya mobil mereka laku keras, pasar cepat terserap. Sekarang bayangin kalau Indonesia bisa ikutan kecepatan ini, tentu aja kita optimis. Indonesia bisa mengikuti langkah ini dengan memanfaatkan transfer of knowledge dari investasi yang masuk. Nah, kita yakin ketika pabrikan BYD beroperasi di Subang, bakal ada serapan tenaga kerja besar buat anak-anak Indonesia. Jadi kita bukan cuma jadi penonton, tapi ikut main di panggung industri mobil listrik dunia. Indonesia nggak kekurangan talenta buat bikin mobil listrik. Yang kurang adalah manajemen talenta. Dan kalau ini diberesin, kita bisa punya putra-putri bangsa yang bukan cuma bikin mobil, tapi juga baterai mobil listrik. Apalagi kita punya sumber daya melimpah buat bikin baterai. Jadi jangan berhenti jadi konsumen, tapi jadilah basis ekspor ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa serius kita bisa wujudkan ini? Pemerintah harus dukung investasi yang tujuannya buat ningkatin industrialisasi, manufacture, dan hilirisasi. Begitu juga aparat hukum perlu bertindak tegas terhadap praktek premanisme di lapangan. Kita perlu kawal biar investasi ini aman, ramah, dan gak dihambat ancaman dalam bentuk apapun. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang bikin mulut menganga, kapal Roro BYD. Kita nggak tahu kalian udah pernah dengar atau belum, tapi BYD nggak cuma bikin mobil. Mereka punya armada kapal pengangkut mobil, dan ini bukan kapal biasa. Namanya MV BYD Zhengzhou. Nah, kapal ini di-launching 16 Juli di Guangzhou. Panjangnya 159,9 meter, lebar 38 meter, derap 9 meter, dan bisa ngebut sampai 18,5 knot. Nah, kapasitasnya 7.000 unit mobil listrik. Nah, yang bikin beda nih, kapal ini ramah lingkungan, pakai sistem dual fuel LNG. Ada juga permanen magnet safe generator, perangkat hemat energi, sampai cat anti-fouling yang ramah lingkungan. Jadi nggak cuma gede, tapi juga ramah lingkungan. Nah, kenapa namanya Zhengzhou? Karena Zhengzhou adalah salah satu basis produksi utama BYD. Bahkan ada pabrik super di situ yang udah produksi lebih dari 1 juta mobil listrik sejak April 2023.
Waktu peluncuran, kapal ini langsung dikasih show off. 24 mobil BYD baru diparkir di semua 12 dek. Nunjukin betapa luasnya ruang muatannya 80.000 meter persegi. Itu setara dengan 11 lapangan bola. 2 hari setelah peluncuran, kapal ini langsung berlayar dari Xiaomu Port di Shenzhen, bawa 1064 mobil BYD ke Asia Tenggara, dan lanjut perjalanan internasional termasuk ke Indonesia nih. Nah, sekarang kabar yang bikin Indonesia masuk berita, kapal raksasa ini akhirnya sandar di Jakarta. Tepatnya di terminal IPCC tanggal 1 Agustus 2025 lalu guys. Nah, ini jadi sejarah, karena IPCC belum pernah layani kapal Roro sebesar ini. Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi bilang, ini langkah penting buat unlocking kapasiti pelabuhan kita. Kemudian statistiknya juga menarik. Semester 1 2025, IPCC catat ekspor CBU 171.000 unit, naik 6,91% dari tahun lalu. Ada juga impor 57.000 unit, naik 85%. Dari angka ini 28.000 unit adalah mobil listrik berbasis baterai, dan BYD penyumbang 70% dari angka itu. Nah, Presiden Direktur BYD Motor Indonesia Igal Zhou bilang kapal ini bikin logistik lebih efisien dan lebih hijau karena pakai LNG. Keren kan? Tapi cerita ini nggak cuma soal kapal megah dan investasi miliaran. Dari semua cerita ini ada babak konflik yang bikin panas. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang pabrik BYD di Subang ini berdiri di lahan pertanian. Tepatnya lahan yang masuk di lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Katanya Pemprov minta kompensasi, ganti sawah baru 3 kali lipat dari lahan yang dipakai. Nah, kalau 200 hektar terpakai berarti 600 hektar sawah harus diganti. Kalau 70 hektar, ya 210 hektar. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau sawah hilang, ketahanan pangan daerah bisa terganggu. Tapi Kementerian Perindustrian bantah keras, katanya lahan itu udah di kawasan industri resmi, jadi nggak ada masalah. Sekarang tarik-menarik ini belum selesai. Sampai sekarang nggak jelas berapa luas sawah yang terdampak, gimana kompensasinya, dan apa dampaknya ke ketahanan pangan kita. Nah, pemerintah pusat pengen komitmen investasi BYD dan Finvest jalan. Daerah dan Kementerian Pertanian pengen lindungi sawah. Nah, kalau kalian perhatiin, ini bukan cuma soal mobil listrik. Ini soal masa depan industri versus masa depan pangan. Kita nggak mau kan, nanti punya mobil listrik banyak, tapi beras jadi langka. Ini dilema besar. Nah, menurut kalian, jika harus milih, kita utamain industri atau pangan? Atau bisa dua-duanya jalan bareng? Nah, sekarang kalian udah tahu semuanya. Pabrik BYD di Subang dengan nilai 11 triliun. Sampai konflik lahan yang bikin panas antar kementerian. Rencana produksi 150.000 unit per tahun. Kemudian ada kapal Roro BYD Zhengzhou yang bisa angkut 7.000 mobil. Pertanyaannya, ini langkah berani buat masa depan Indonesia atau kita lagi ngambil resiko besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nah, jangan lupa subscribe WikiWek. Kita bahas lebih mendalam otomotif Indonesia.